mobilnya 60 ya, sepeda motornya 600 kali 48. Terus berapa orang yang disengsarakan? Yang disengsarakan kalau sepeda motor taruhlah 2 orang ya, 2 orang kali 600 berarti 1.200 orang. Ini per jam ini kita hitung. Mobil taruhlah satu mobil yang naiki orang 4. Ya. 4 kali 60, 240 orang yang disengsarakan. 1.200 plus 250, 1.500 per jam. Ya. 1.500 orang disengsarakan demi 300 orang yang mengejar surga fata morgana. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, saya lihat di berbagai daerah, ya, banyak sekali orang yang mencoba mengejar surga, mencari surga, tetapi mereka, karena nggak cuma sedikit orang, banyak orang. Jadi banyak orang yang mengejar surga fata morgana tetapi tega menyengsarakan orang lain, dan orang lain tadi banyak orang mengejar surga fata morgana tapi tega menyengsarakan orang lain. Kejadian ini saya lihat di berbagai daerah, termasuk beberapa tahun yang lalu ketika saya dalam perjalanan ke Bali. Saya waktu itu melewati daerah Kunir, Lumajang. Jalan ditutup untuk kegiatan keagamaan. Mereka mengejar surga fata morgana. Saya katakan surga fata morgana, kenapa? Karena satu, sebenarnya di kitab suci mereka tidak ada kata surga. Surga itu bahasa Jawa. Kedua, saya katakan masih fata morgana. Karena mereka sendiri masih meraba-raba surganya itu di mana dan bagaimana. Dan belum jelas gitu loh. Sampai ada candaan. Itu tokoh-tokoh agama yang suka ngiming-ngimingi surga. Kalau memang sudah tahu kalau surga itu enak dan sudah mengerti, kenapa kok nggak berangkat duluan gitu loh. Banyak orang berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Tuhannya. Banyak orang berlomba-lomba mencari dan mengejar surga. Tetapi anehnya, banyak orang yang berlomba-lomba ingin mendekatkan diri kepada Tuhannya. Tapi anehnya tidak ada satupun orang ketika mau dipanggil Tuhan. Ya, banyak orang kan selalu berlomba-lomba kepingin sok dekat dengan Tuhan, merasa dirinya dekat dengan Tuhan, bahkan dia tega mengadili manusia lain yang tidak seiman dengan dia, karena dia merasa dirinya paling dekat dengan Tuhan. Tapi anehnya kenapa dia tidak mau ketika dipanggil Tuhan? Dipanggil duluan ya. Karena ketika Tuhan memanggil kan dia nggak bisa mengelak, tapi anehnya mereka selalu tidak mau berangkat duluan. Dia tidak mau ketika dipanggil Tuhan, semuanya selalu ketakutan ketika dipanggil Tuhan. Inilah fenomena yang ada. Demi mereka mengejar surga fata morgana, jalan raya ditutup. Ini kejadian beberapa waktu yang lalu ya, di Kunir, Lumajang. Ya. Dan ini saya lihat nggak cuma di Kunir Lumajang saja, di mana-mana gitu loh. Hanya saja waktu itu sekian tahun beberapa tahun yang lalu lah, waktu saya masih sering ke Bali waktu itu. Ya. Jalan raya loh yang ditutup. Jalan raya ditutup. Setelah itu kita dibuang. Ya, dibuang jalan itu melingkar. Jalan alternatif, dan jalannya sangat jelek, makadam,
ya. Sempit, ya. Otomatis apa? Banyak orang yang mengejar surga fata morgana, tega menyengsarakan orang lain. Karena ketika jalan raya ditutup dan dialihkan jalan alternatif, itu pasti melingkarnya jauh. Udah melingkar jauh, ya. Jalannya makadam, sempit, ya. Kan otomatis kita menjadi sengsara. Padahal ini jalan raya, jalan provinsi ini. Jalan nasional kelas 3, jalan provinsi. Kalau umpamanya kita hitung, ya, yang melakukan kegiatan keagamaan tadi, itu paling banter itu cuma kisaran 200-an lah. Nggak banyak orang kok. 200 atau 300 lah. Ya, nggak banyak. Sementara yang lewat tadi, ya, dengan cara jadi jalannya melingkar, jalan alternatif melingkar, ya, otomatis orang rugi, banyak yang rugi. Rugi apa? Dengan melingkar otomatis BBM-nya lebih banyak, ya. Waktunya terbuang, tenaga terbuang, ya. Jadi kerugian masyarakat itu lebih banyak, mulai dari kerugian biaya BBM, ya, waktu, tenaga, dan juga karena jalannya makadam, otomatis akan mengakibatkan kerusakan lain pada kendaraan. Keausan ban, keausan kaki-kaki mobil. Nah, kerugiannya lebih besar. Terus setelah kita hitung, ya, makanya kita hitung dengan mobilitas masyarakat kita yang semakin tinggi, 1 menit rata-rata ini yang lewat, ya, 1 menit itu mobil 1, sepeda motor itu 10 yang lewat. Kalau dengan melingkar tadi rugi, taruhlah mobil 1 itu, ini kalau jalannya lebih padat, lebih jalan raya, ya, kadang-kadang 1 menit bisa 1-5 mobil. Kita hitung minimal saja. Per 1 menit mobil 1. Sepeda motor 10. Dengan melingkar tadi, BBM-nya paling tidak, buang BBM itu paling tidak itu kurang lebih setengah liter. Ya. Mobil, ya. Rata-rata setengah liter. Kalau sepeda motor taruhlah 1/10 liter. Ya. Berapa kerugiannya? Kita hitung coba. Nah, inilah akan yang kita bahas. Mudah-mudahan mampu mencerahkan bangsa ini. Silahkan Anda mengejar surga Anda, walaupun itu hanya surga fata morgana. Tapi jangan Anda tega menyengsarakan orang lain. Anda mau melakukan kegiatan keagamaan, silakan. Atau Anda melakukan kegiatan, taruhlah mamanya hajat keluarga. Hajat keluarga taruhlah punya gawe mantu. Ini kan juga mengejar surga tuh ini. Intinya itu. Mengejar apa? Kesukaan, ya. Tapi jangan menyengsarakan orang lain. Masih banyak alternatif lain. Nah, itu akan kita bahas tema ini. Nah, sebelum itu akan dibuka dengan tembang ini. Mas Anton, Bu Nani, monggo dibuka dengan tembang. Para pemirsa, siapkan kondotakon di kolom komentar. Tema kita, banyak orang Indonesia mengejar surga fata morgana, tapi tega menyengsarakan orang lain. Ya, silakan, monggo. Rahayu. Pamintaku nimasito asih hatut runtut dan sareruntungan ning sarira sawengine datan kenggang sarambut
lamun ado caketing ati pindho mimi lan mintuna ayone mas bareng-bareng anetepi wajib situasi Rahayu. Rahayu, matur nuwun Bu Nani. Dibuka dengan tembang situasi. Mudah-mudahan kita semua menjadi semua situasi penuh kasih, ya. Tidak tega menyengsarakan orang lain. Kita kembali ke tema bahasan kita. Banyak orang mengejar surga fata morgana, tapi tega menyengsarakan orang lain. Hal ini terjadi di mana-mana. Ya. Kalau tadi saya sempat cerita beberapa tahun yang lalu ketika saya mau bepergian ke Bali, lewat Kunir, Lumajang, jalan ditutup. Alternatifnya jauh dan makadam waktu itu. Dan waktu itu saya kritisi di Facebook saya. Itu terjadi pro kontra. Ya ada yang membelanya itu, ya ada gitu loh. Karena memang orang tuh kalau udah mabuk tuh tayang merasa coklat gitu loh. Dia tidak sadar kalau itu sebuah kesalahan. Ya. Termasuk di Malang ini banyak ini peristiwa seperti itu. Mereka mengejar surga fata morgana. Mereka tega menyengsarakan orang lain. Kalau mereka mau melaksanakan kegiatan keagamaan, silakan saja Anda mengejar surga yang menurut Anda yakini. Tetapi tentunya tidak dengan cara menyengsarakan orang lain. Dengan cara apa? Saya lihat rumah ibadah besar. Kenapa tidak dilakukan di rumah ibadah? Di berbagai daerah rumah ibadah rata-rata besar-besar. Bahkan saya lihat pemerintah tuh kalah loh dengan sesuatu yang berkait dengan agama. Contoh aja di Kota Malang itu. Ada jalan yang seharusnya itu dibuat lurus dengan jalan kembar. Tapi karena mau melewati rumah ibadah, negara kalah loh. Negara ngalah, akhirnya dibelokkan. Belokannya agak tajam lagi. Dan tentunya ini berbahaya gitu loh. Kita lihat di ini Malang, kota yang sebelah timur itu kan. Ya. Kenapa kok tidak terpikirkan untuk kepentingan orang banyak itu loh? Kenapa dengan mengejar surga fata morgana tega menyengsarakan orang lain? Dan waktu saya ke Bali itu saya sempat ngobrol dengan sesama pengguna jalan. Karena waktu itu sempat tersesat karena malam. Dan tidak ada penunjuk jalan lebih lanjut. Saya sempat ngobrol sama orang Jakarta waktu itu. Sama-sama bingung, tersesat. Dan itu juga sempat terjadi ketika saya melewati di daerah Ngopak, Kedawung, Pasuruan. Juga jalan dialihkan. Jalannya udah jauh, jalannya jelek, sempit, becek. Ya. Kenapa Anda tidak menggunakan rumah ibadah? Padahal banyak rumah ibadah yang besar. Apakah ingin seperti show powers? Melakukan kegiatan yang cenderung show power.
Nah, kalau seperti itu berarti kan melaksanakan tadi bukan karena tujuan utama mendekatkan diri kepada Tuhan, tapi ingin wah, kilo saya mampu melakukan kegiatan wah, kumpulkan orang banyak. Ya. Nah, ini supaya lebih gayeng nih kondo takon ini. Para pemirsa kondo takon di kolom komentar yang di Sanggar Raket Prasojo, monggo. Bu Nani dulu, Pak Giono, mau kondo takon tema kita. Rahayu. Rahayu. Suasana misalnya menutup jalan itu saya sering mengalami. Kadang panitianya atau memang disengaja atau tidak. Sebetulnya acaranya itu di dalam, tapi di luar itu tidak ada tanda-tanda bahwa di dalam ada kegiatan. Setelah kami masuk, tahu-tahu di ujung sana, padahal yang mau saya tuju itu ada di belakangnya. Belakang acara, iya, sudah dekat gitu ya? Sudah dekat. Iya. Itu saya pernah mengalami, memang hati ini dongkol. Akhirnya kita kembali mutar. Ya memang ya sepertinya sengaja menyengsarakan itu. Sengaja menyengsarakan orang lain. Dan banyak orang yang disengsarakan. Paling tidak kasih tanda gitu aja kita sudah mikir di sini ada kegiatan. Tidak ada, tahu-tahu sudah dekat, ditutup terus belakangnya itu tujuan saya. Padahal kita ini mau mengunjungi seseorang yang sedang sakit gitu loh. Nah, bagaimana kalau mereka itu mengalami seperti saya? Kadang ada kalanya itu kita sedang mengantarkan orang mau melahirkan. Kadang mau mengunjungi orang tua yang sedang menunggu. Dengan ditutupnya itu akhirnya kita mumpung memang makan waktu. Nah di situ mau pegel-pegel ke siapa, marah-marah ke siapa, ngamuk ke siapa. Nanti kalau kita turun komen, nanti kalau sudah disekat dengan dalil, nah katanya kita ini tidak beriman, kan repot. Sedangkan kalau kayak amati di luar ini lainnya itu komunitas lain itu mau mengadakan ibadahnya di rumah sendiri saja kok sulit. Terus kadang di tempatnya sendiri itu juga kadang ya diganggu. Apakah itu unsur kesengajaan atau memang menunjukkan super powernya tadi atau bagaimana kok sampai mengecewakan dan menyengsarakan orang? Itu saya sering terus terang saja. Matur nuwun. Makasih, matur nuwun Bu Nani. Pak Giono monggo. Rahayu. Memang semua kembali lagi ke budaya ya Pak. Kalau sudah budayanya gitu, dia tidak mau tahu egonya. Dia tidak mau pusing, biarin, memangnya gua pikirin gitu. Kalau seperti budaya, kembali lagi budaya Jawa itu tepos liro harusnya. Oh ngene iki bener apa durung? Nek ganggu wong kuwi apa, nek aku diganggu ya apa rasane, kan gitu harus. Tapi sekarang sudah ndak ada, mati rasa sekarang. Mati rasa, terus dia egonya itu. Yang penting saya mau tutup mau apa kan gitu. Nah, dari situlah akhirnya menandakan bahwa semua itu dalam arti bahasanya gak diaturan. Itu. Makasih. Matur nuwun Pak Giono. Jadi Bu Nani tadi termasuk curhat ya, karena merasa ternyata pengalaman yang saya alami, Bu Nani pun mengalami, dan saya yakin pemirsa banyak yang mengalami seperti kita. Malam hari. Iya, malam hari jalan ditutup padahal yang kita tuju tinggal sudah dekat ya. Kita disuruh muter jalan alternatif yang kecil, jelek, jalannya itu becek ya, memutar jauh ya, dongkol, emosi, marah. Tapi kita mau marah ke siapa? Ya tentunya seharusnya kita marah ke panitia tadi.
Ya. Dia mengejar surga fata morgana yang dia yakini, tapi dia tega menyengsarakan orang lain. Dan ini paling banyak dilakukan oleh penganut ajaran Dayoh. Cenderung arogan seperti itu. Ya. Apalagi yang merasa mayor, seenaknya sendiri arogan. Ya. Sementara yang lain, ya, komunitas yang lain yang dianggapnya minor, ini melakukan kegiatan berdoa di rumahnya yang tidak mengganggu orang lain saja. Bahkan soundnya pun kadang-kadang hanya sound kecil, itu sudah mereka ganggu dengan dalih, kamu nggak punya izin, ini bukan rumah ibadah, kamu tidak boleh beribadah di rumahmu, katanya. Tetapi ternyata sekarang muncul data, dari sekian ribu rumah ibadah milik mayor yang punya izin tidak ada 1%. Wah, itu kan namanya arogannya double-double itu. Nah, ketika bicara komunitas lain saja diteringat ini, saya kemarin dikasih hadiah ini sama Mas Joni di Semarang. Ya, ini ada batu ya, bagus ini. Dan ini ketika dipakai itu terasa ada energi positif. Nah, tapi katanya Bu Nani, sayangnya yang dikasih kok cuma 2. Saya sama Mas Puji ini. Nah, ini seharusnya paling enggak minimal tuh ya kalau di sini ngasihnya 6 ya. Karena saya setelah itu ada kru lain. Nah, ini Mas Joni itu rutin nyimak channel kita. Ini mudah-mudahan ini didengar ya. Nanti dikirim lagi. Nah, Bu Nani protes ini Mas Joni. Nih. Nah. Komunitas yang asik ini kalau ngadakan kegiatan nggak pernah ganggu. Ya. Bahkan kita ketemu awal kenal Mas Joni itu di Kediri itu, di Punden Gogo Prada itu, bahkan awalnya kadesnya katanya minta sumbangan sembako, sudah dikirim 2 truk, mau dibagi, ada tokoh agama yang protes, akhirnya nggak jadi dikirim, nggak jadi dibagi, sudah dikirim nggak jadi dibagi. Karena ada tokoh agama yang protes, kepala desanya juga bingung, mau dibagi diprotes tokoh agama, nggak dibagi. Masyarakat yang karena sudah diworo-woro kalau nanti ada pembagian sembako dan sudah terlihat dikirim berapa 2 truk atau 3 truk, nggak jadi. Ya. Awal kenal kita dengan Mas Joni. Ya. Nah, ya kita seneng-seneng aja ini kasih ini. Nah, ya seharusnya itu kan kalau bisa ya kita bolehlah mengejar surga fata morgana yang kita yakini, tapi jangan menyengsarakan orang lain. Kalau bisa malah berbagilah surga gitu loh. Surga itu kan kesenangan ya, ini saya dibagi, ini seneng dikasih ya. Tanpa harus menyengsarakan orang lain gitu loh ya. Nah, mudah-mudahan lah bangsa ini semakin sadar. Karena ternyata ajaran Dayoh menjadikan kita jadi arogan. Kita kehilangan jati diri bangsa ini yang anda pasor wani ngalah luru bekasani ya. Ono bapang den simpangi ono catur mungkur. Ini sudah hilang. Rasa pangrasa tepos lira nguwongke wong hilang. Banyak di antara kita yang arogan. Kita membuat kegiatan ya, mengejar surga fata morgana yang kita yakini, jalan raya ditutup ya. Ini terjadi di mana-mana. Kalau tadi saya cerita di Kunir Lumajang, saya pernah ngalami. Ini yang saya alami langsung. Jadi bukan jari, bukan katanya. Terus di Ngopak Pasuruan, Kedawung, saya pernah ngalami perjalanan mau ke Bali waktu itu. Terus saya pernah di Nganjuk ketika perjalanan saya mau pulang dari Solo pulang ke Malang, pernah ngalami. Terus lagi banyak di daerah-daerah seperti itu. Yang ditutup itu jalan raya.
masyarakat disengsarakan. Kita perkirakan yang ikut kegiatan tadi, mengejar surga tadi itu kisaran cuma 300-an. Terus tadi kita hitung. Dengan mobilitas masyarakat saat ini 1 menit mobil 1, sepeda motor 10, kita hitung berapa orang yang rugi. Dan bahkan biasanya ditutup itu minimal 2 hari. 1 hari ditutup untuk persiapan, 1 hari H ya biasanya terus dibongkar. Minimal 2 hari, bahkan kadang-kadang bisa 1 minggu. Kayak kejadian di Kepanjen itu kan kadang 1 minggu kan ditutup itu. Dibuang ke selatan lewat komplek tentara itu, lewat Sipur, dibuang ke sana. Ya kalau di Panjen masih mendingan lah, jalannya bagus, aspal. Tapi kan tetap jauh. Dan jalannya sempit lagi. Ya. Ya itu daerah Panjen ya. Nah, banyak itu. Ya. Apakah nggak ada solusi lain? Seharusnya adakanlah di rumah ibadah masing-masing atau rumah ibadah Anda besar. Atau adakanlah di gedung serbaguna. Termasuk orang yang punya gawe mantu ini. Ya, kalau yang ditutup itu jalan kampung enggak apa-apa. Jujur aja saya pernah berapa kali ya saya nutup jalan depan rumah itu. Tapi kan ini jalan kampung. Sementara alternatifnya banyak ini di sini. Nah, tapi kalau ditutup tuh jalan raya gitu. Kayak kemarin itu ditutup jalan raya, akhirnya jalannya muter. Ya. Lewat gang-gang sempit. Ya. Cuman kalau di Bumiayu ini saya masih kalau menurut saya masih mendingan lah, karena yang lewat sini kan orang-orang lokal. Orang yang mau pergi ke Pasar Gadang, termasuk orang lokal lah. Tapi kalau yang jalan raya yang tadi saya ceritakan di Ngopak Kedawung, daerah mana? Ngopak Pasuruan, Kunir, Lumajang, ini udah jalan nasional. Minimal jalan nasional kelas 3 gitu loh. Kita hitung. Per 1 menit mobil 1, sepeda motor 10. Ditutup 2 kali 24 jam. 1 jam berarti 60 menit. Berarti 60 mobil. Sepeda motornya 60 kali 10. Berarti berapa? 600 sepeda motor. Terus kali 24 jam, 48 jam. Karena 24 kali 2, 48 jam. Berarti berapa? Ya. 1 jam tadi 60 mobil, sepeda motornya 600. Ini per 1 jam. Kali 48. Wah, berapa ini? Mobilnya 60 ya, sepeda motornya 600 kali 48. Terus berapa orang yang disengsarakan? Yang disengsarakan kalau sepeda motor taruhlah 2 orang ya, 2 orang kali 600 berarti 1.200 orang. Nah, per jam ini kita hitung. Mobil taruhlah 1 mobil yang naiki orang 4 ya. 4 kali 60, 240 orang yang disengsarakan. 1.200 plus 250, 1.500 per jam. Ya. 1.500 orang disengsarakan demi 300 orang yang mengejar surga fata morgana. Ya. Yang mereka yakini gitu loh. Ya. Cobalah sadar diri gitu loh. Jangan arogan. Jadi untuk apa Anda ingin berusaha beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhan, sementara Anda menyengsarakan 1.500 orang per jam? Belum dihitung kerugian materialnya. Ya. Paling tidak dari 1.500 orang tadi yang mau menyadari itu sekian persen. Yang banyak rata-rata mending grundel, mangkel, emosi karena merasa disengsarakan. Ini kan menjadikan energi negatif itu, sehingga jangan heran akhirnya saya lihat beberapa kelompok agamis yang sering melakukan menutup jalan tadi terpecah belah. Di Malang aja kemarin kelompok ini saya lihat pecah jadi 4 itu. Karena ada energi negatif di situ. Ya.
Nah ini gantian Mas Anton nih, biar kondo takon belum toh tadi. Nah, monggo. Rahayu. Saya kira kalau saya juga kalau menemui hal seperti itu rasa jengkel juga mesti juga mengalami gitu. Saya kira kegiatan itu hanya sekedar sensasi aja kalau menurut saya. Dan itu juga dia menunjukkan power lah. Saya kira juga nggak ada manfaatnya. Yang ada cuma rugi aja. Yang ada menurut saya yang untung itu cuma satu, pemulung. Itu aja. Itu aja Romo. Terima kasih Mas Anton. Ternyata Mas Anton juga ngalami yang sama, apalagi kemarin Sabtu kemarin kita nggak rekaman karena jalan ditutup, kejadian orang mengejar surga tadi. Mas Anton datang gitu, muter gitu. Jadi yang ngalami banyak kok. Saya yakin para pemirsa yang menyimak video ini pernah ngalami kejadian seperti kita. Saya yakin banyak ya. Karena jalan ditutup untuk kegiatan keagamaan, Anda harus muter. Anda harus berkorban biaya, tenaga, waktu, ya. Perasaan gitu loh. Luar biasa pengorbanan Anda. Sampaikan unek-unek Anda di kondo takon. Ya. Mudah-mudahan ini ya menyadarkan mereka gitu loh. Dan saya mohon mereka sadar, jangan tersinggung soal saya mengatakan surga fata morgana, karena memang kan yang namanya surga kan masih diangan-angan tuh. Kebenarannya kan kita sama-sama belum tahu tuh. Apalagi di kitab suci mereka nggak ada satupun kata surga gitu. Wong surga itu milik kita loh, milik orang Jawa. Nah, jangan sampai Anda semua, kita semua mengejar surga fata morgana tapi tega menyengsarakan orang lain. Bu Nani udah pegang mic, monggo mau kontak-kontak apa lagi? Mau nambah sedikit. Monggo. Bagaimana ya cara menyadarkan mereka itu supaya ada toleran untuk yang lain. Ini bukan hanya terjadi di jalan saja. Kadang di rumah pun itu ya merasa terganggu. Ini di suatu daerah ya. Saya ini kan ya pindah-pindah. Tidak akan saya katakan dimanapun berada itu memang yang saya tempat itu dekat dengan tempat ibadah. Nah di situ masih jam 2:15 ya, ibarat orang tidur saya enak-enak kelonan itu loh. Lah kok sudah bengok-bengok, sudah memanggil-manggil. Itu apa tujuannya? Kalau toh memang kita itu sudah merasa ini kewajiban, tanpa dibangunkan pun akan bangun. Nah, saya kira itu kan juga mengganggu. Dia mengejar surga, surganya yang dia yakini, itu, tega menyengsarakan orang lain. Itu bengok-bengok itu kadang sampai di telinga itu kadang memang mengganggu itu. Mbok Yowa jangan seperti itu, kecilkan. Yang biasa-biasa kita itu tidak tuli kok. Jamnya itu loh masih jam 2:15. 2:15 malam kan masih malam ya. Kadangkala siang, sore, menjelang itu terus itu. Apalagi yang rumahnya berdampingan dengan tempat-tempat itu kan ada tamu itu mau ngomong itu loh nggak bisa. Belum baca kitab sucinya. Kadang hari-hari tertentu itu memang ada baca kitab suci. Terus waktu-waktu tertentu terus disambung lagi. Kalau tidak salah satu hari itu ada 5 kali. Yang satu itu yang saya sayangkan itu malam harinya. Ini waktunya orang. Padahal ketika kita datangi rumah ibadah tadi nggak ada orangnya. Padahal itu tip. Pakai sound. Pakai flash disk. Kadang kan saya dari mana itu perjalanan itu kadang itu noleh. Kayak kemarin kita perjalanan ke Semarang kemarin kan. Ada yang teriak-teriak karena Tuhannya sangat jauh, dia harus pakai toa. Ketika lewat rumah ibadah kita
planet kan nggak ada orangnya. Iya, ya seperti itu. Kadang gimana ya, jangan nanti ya seperti tadi, kalau kita itu mengingatkan nanti dikira iman kita sudah balik. Dikiranya kita benci, enggak, kita nggak benci. Kita dikatain yang tidak. Padahal memang apa ya, kenyataannya memang mengganggu, mengusik ketentraman. Apalagi kalau ada orang tua yang sakit, anak sedang rewel, kadang tas bubuk kita uru-uru terus sudah terdengar bengok-bengok seperti itu. Itu bagaimana cara menyadarkan agar hal itu tidak sampai mengganggu orang lain. Surga ya surga lah, semuanya ingin surga, caranya tidak seperti itu. Terima kasih Bu Nani. Pak Giono mau nambah? Rahayu. Memang ya itu lagi Bang, manusianya. Dan lagi yang dikejar surga, kalau sudah dapat mau apa? Suruh berangkat duluan nggak mau kok. Suruh berangkat duluan nggak mau. Ibaratnya dia dorong orang, tapi begitu orang yang sudah masuk lubang dia nggak mau ngikuti, ya cuma merentah. Nah itu ya kembali lagi ya itu merentah ya seperti bebek lagi. Digeleng masih ono juglangan tuh mencoloti jungkel. Ya surga itu apa sih? Padahal yang punya lo sekarang itu adalah orang Jawa yang punya surga kan gitu. Kita yang punya aja malah nggak teriak-teriak kok malah. Teriak-teriak itu nggak apa ya, nggak berbondong-bondong ingin kan gitu. Tidak menjual surga kita. Tidak menjual surga kita. Kita mengalir aja. Kita hidup kita nikmati. Ibadah monggo kan gitu. Tapi berlebihan seperti gitu itu kan sayangnya ya itulah yang diteriaki, yang disuruh itu loh mau. Ya di sinilah bangsa kita ini kasihan kasihan sampai mengorbankan segala-galanya. Ya terutama ya itu mindsetnya itu apa sudah terdoktrin. Ya monggo. Akhirnya kasihan saudara kita ini gitu loh. Kalau seandainya di sana dapat ya enggak woro-woro. Kan gitu. Surga gini, wong belum lihat aja sudah membayangkan. Ya betul itu. Yang berangkat duluan juga nggak pernah ngasih laporan. Nggak telepon, nggak WA, nggak kirim surat. Ya orang jelek ya tetap. Apalagi orang katanya wah ini ahli surga. Ya enggak, ya sama. Sudah berangkat nggak bisa kembali dan ngasih kabar ya. Nggak ngasih kabar, kan gitu. Nah disitulah kita ini harus ayolah kita pikir realita aja dalam hati kita yang cerdas. Memang monggo kamu cari surga, tapi jangan mengsarkan orang lain. Satu, jangan memikirkan sekarang hidup kita ini loh masih mau kemana, anak kita mau kemana, kok mikir surga, kan gitu. Kalau mau seandainya gitu kenyataannya banyak. Begitu sudah sakit gitu minta sembuh. Suatu keuntungan tuh, wah sakit berarti kita nanti mau ke surga. Cepat berangkat duluan gitu loh. Kita berangkat duluan kalau bisa. Tapi kok minta sembuh gitu loh. Ya anak-anaknya wis aja tambakno aku. Nang surga. Tapi kenapa? Gitu loh. Sikile linu wis bingung ke alternatif. Sampai kemana-mana. Padahal ini mau dipanggil lo gak mau. Gak mau. Tapi teriak-teriak. Minta surga. Bilang wah Tuhan saya gini-gini, dipanggil Tuhan malah bingung. Dipanggil Tuhan gak mau. Gak mau. Malah memikirkan harta benda. Kan gitu. Ya inilah itu suatu orang bahasa saya munafik. Kalau dipanggil, kalau orang yang dipanggil katanya rindu, ya kebatan. Gitu. Cepat berangkat gitu ya. Namanya dia rindu. Sama dengan anak kecil rindu pada orang tuanya. Begitu orang tuanya manggil, yes langsung berangkat udah kan gitu. Lah ini enggak teriak-teriak surga. Wah di sana enak. Ini dan itu seolah-olah di alam yang nyata itu nggak ada tandingannya. Airnya semuanya madu. Loh, tawonnya dari mana? Kan gitu.
Nah itu aja, kita bukan masalah menghina, bukan masalah. Kita sadarlah hidup dinikmati. Mau ibadah apapun disitulah jalannya. Kalau mau mencari surga sambil jalan. Hidup ini terutama sesama manusia siapapun itu aja surga. Makasih. Terima kasih Pak Giono. Nah, para pemirsa, intinya kita tidak melarang siapapun Anda mengejar surga yang Anda yakini. Silahkan Anda beribadah 24 jam itu full, silahkan Anda mengejar surga yang Anda yakini. Tapi janganlah Anda tega menyengsarakan orang lain. Kalau kemarin di grup Rakyat Prasojo 2 ada yang mengatakan semua agama itu baik, yang nggak baik itu manusianya katanya. Terus saya jawab, bagi untuk orang awam kata-kata ini benar. Untuk kerukunan semu kata-kata ini benar. Semua agama itu baik, yang nggak baik itu orangnya katanya. Tapi bagi orang yang benar-benar mau mempelajari, banyak kitab suci, terutama ajaran Dayo, yang mengamanatkan apa? Pembunuhan, perkosaan, perampokan, kebencian. Ya barangkali karena ajaran kitab sucinya seperti itulah, akhirnya banyak orang yang katanya beragama itu tega menyengsarakan orang lain demi mengejar surganya. Sehingga kalau ada kata-kata semua agama baik, nanti dulu. Dari kacamata siapa dulu? Kalau kacamata untuk orang awam, oke. Untuk kacamata kerukunan semu, oke. Tapi kalau kita mencari kebenaran sejati, tidaklah benar. Banyak kitab suci yang mengajarkan kebencian, perampokan, permusuhan, perkosaan. Ujaran kebencian terhadap orang yang tidak sepaham dengan dia. Sehingga barangkali dasar-dasar keyakinan inilah banyak orang yang dengan semangat mengejar surga yang dia yakini, tapi dia tega menyengsarakan orang lain. Padahal orang yang disengsarakan tadi belum tentu beda agamanya. Kadang-kadang agamanya sama kok, tapi tetap ngersulo gitu loh, tetap grundel, tetap emosi, karena merasa dirugikan, rugi waktu, tenaga, biaya. Kesengsaraan itu luar biasa, karena dengan jalan raya ditutup, dia dialihkan ke jalan alternatif yang tentunya lebih jauh, jalannya sempit, jelek. Ya. Lah bagaimana cara menyadarkan, seperti yang ditanyakan Bu Nani tadi. Wah, kalau orang mabuk agama itu sulit, Bu. Yang bisa menyadarkan ya dirinya sendiri. Masih mendingan mabuk minuman keras, mabuk alkohol. Mabuk alkohol, kadar alkoholnya udah hilang, dia sadar. Tapi kalau mabuk agama, sulit. Bahkan sampai mati pun, kadang-kadang dia belum sadar. Dia tetap mabuk. Sehingga kadang-kadang, kata ini tadi, rindu Tuhan, cinta Tuhan, rindu utusan Tuhan. Sementara utusan Tuhan kan sudah mati. Kenapa kalau memang rindu kok nggak berangkat duluan gitu, biar cepat ketemu dengan Tuhannya gitu loh. Kok gak nututi mengejar utusan Tuhan yang sudah meninggal tadi, katanya dia cinta utusan Tuhan tadi. Ya. Banyak kemunafikan seperti itu. Karena itu ya minimal ya dengan cara kita membuat konten ini diharapkan nanti para pemirsa itu menyadari, oh iya, kalau kejadian-kejadian seperti ini, mereka itu sebenarnya sudah salah. Sudah tidak memanusiakan manusia. Dia sudah melakukan tindakan salah, mengejar surga fata morgana, tapi tega menyengsarakan orang lain. Bahkan kalau di kitab suci di beberapa ajaran Dayo itu, demi mengejar surganya, dia tega membunuh orang lain. Entah itu beda agama, beda keyakinan, bahkan seagama tapi beda pemahaman. Banyak contohnya. Ya.
Bagaimana tentang perang sesama ajaran, sesama agama? Dalam cerita agama Arab sebagai contoh, mereka berseteru, agamanya sama, mereka saling mengejar surganya masing-masing, saling bunuh-membunuh. Ya. Termasuk bagaimana, kan setiap agama itu kan punya tuntunan surganya masing-masing toh. Ya. Bagaimana tentang perang salib, saling mengejar surga, saling membunuh. Ya. Bagaimana tentang perang inkusisi, seagama mengejar surganya masing-masing, saling bunuh. Termasuk kasus-kasus di Indonesia, konflik agama, mereka saling mengejar surganya masing-masing, tega menyengsarakan orang lain, bahkan tega membunuh orang lain. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ya mengetuk hati nurani mereka. Oh iya, selama ini kita sudah salah. Karena itu, sebelum Anda mengejar surga fata morgana yang Anda yakini, belajarlah kemanusiaan. Jangan tega menyengsarakan orang lain. Bagi para pemirsa, mudah-mudahan terketuk hatinya untuk tidak melakukan hal demikian. Setelah itu ketika di lingkungan Anda, di masyarakat Anda ingin melaksanakan kegiatan keagamaan seperti itu, Anda ikut bersuara, teriakkan suara, berikan ide, jangan menutup jalan raya. Kalau mau menutup bolehlah, tapi jalan kampung gitu. Jadi tidak menutup jalan raya. Atau gunakanlah gedung-gedung serbaguna. Saya lihat saat ini hampir semua kelurahan punya kok gedung serbaguna. Apalagi di desa. Pendopo desa itu besar. Daripada, sebagai contoh kalau untuk kegiatan keagamaan, gunakan rumah ibadah. Kalau kegiatan pribadi kayak orang punya gawe mantu, gunakanlah gedung serbaguna. Gunakanlah pendopo-pendopo ke desa. Ya. Gunakanlah balai desa. Saya keliling di berbagai desa, rata-rata setiap desa selain punya pendopo, punya balai desa. Sehingga tidak harus menutup jalan. Dan biaya pun juga tidak harus banyak gitu loh. Kalau mereka mengadakan di rumah ibadah kan nggak perlu sewa. Kalau mereka kalau mereka punya hajat pribadi, mantu, gunakan gedung serbaguna, balai desa, sewanya juga murah. Paling hanya ngasih uang kebersihan saja. Nah, jangan suka menyengsarakan orang lain dengan menutup jalan raya. Jangan Anda mengejar surga fata morgana Anda yang Anda yakini, tapi tega menyengsarakan orang lain. Ini salah satu cara kita menyadarkan. Ya kita bisanya seperti ini kritik sosial gitu loh. Kita tidak benci mereka, kita tidak benci agama apapun. Kita tidak melarang mereka mengejar surganya yang mereka yakini. Tapi janganlah Anda tega menyengsarakan orang lain. Nah para pemirsa, demikian tadi bahasan kita, tema kita. Banyak orang mengejar surga fata morgana, tetapi tega menyengsarakan orang lain. Mudah-mudahan mampu memberikan pencerahan pada kita semua. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.